Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun Tribuners, kali ini kembali lagi bersama saya reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama dalam kesempatan wawancara eksklusif. Dan kali ini saya sudah bersama dengan relawan pantau COVID Lampung, yakni Ibu ataupun yang akrab saya sapa Mbak Febrilia Ekawati. Mungkin kita sapa dulu. Halo Mbak Febri. Halo Kiki. Gimana kabarnya Mbak belakangan ini? Ya, alhamdulillah kondisinya sehat, cuman sempat juga kemarin demam. Tapi insya Allah tidak terpapar COVID ya. Tribuners, pada kesempatan wawancara eksklusif kali ini kita ingin melihat bagaimana para teman-teman relawan COVID pantau COVID Lampung melihat dari sudut pandang mereka tentang dinamika COVID ataupun perkembangan COVID yang ada di Provinsi Lampung saat ini. Dan mungkin bisa langsung saja kita tanyakan Mbak Febri, Ya. Hari ini tren angka positif COVID-19 di Lampung sendiri cukup meningkat tajam. Kita lihat di angka kasus terakhir hari Jumat kemarin mencapai 800 yang positif. Nah, menurut relawan pantau COVID sendiri, tren kenaikan ini seperti apa sih, Mbak? Ya, terima kasih Kiki. Tentunya ini menjadi warning untuk kita semua ya, karena setiap hari itu ada kenaikan kasus gitu. Yang dari 3 minggu lalu itu terkonfirmasi 35, tiba-tiba hari ini atau Jumat kemarin ya, itu sudah 800 kasus. Berarti kan kalau kita hitung rata-rata per minggu tuh kenaikannya bisa 3 kali lipat, bahkan 5 kali lipat. Nah, ini kan mengindikasikan penyebaran COVID-19 baik itu varian Omikron maupun Delta hingga saat ini cukup tinggi dan masih ada gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua sebagai masyarakat, dan juga harus ada upaya ekstra dari pemerintah gitu untuk penanganannya. Artinya memang sejauh ini kita mengamati kenaikan kasus ini memang cukup tajam. Cukup sekali tajam ya. ya. Oke. Menurut kita sendiri, Mbak, apakah ada faktor lain selain prokes daripada meningkatnya kasus-kasus COVID-19 di Lampung sendiri? Ya, gini ya, 3 bulan lalu itu kan masyarakat sudah merasa COVID tidak ada. Iya. Kelonggaran itu yang dirasakan itu, bahkan sudah mulai lepas masker dan sudah mulai percaya diri karena sudah mendapatkan vaksin gitu. Tetapi faktanya varian baru itu menghapus semua itu gitu kan. Nah, ini menjadi keteledoran kita semua gitu. Yang namanya virus itu kan bermutasi. Mungkin hari ini ada Omikron, bulan depan mungkin ada varian lagi yang lain yang dia lebih kebal gitu kan, dengan apa yang sudah masuk dalam diri kita, vaksin itu gitu. Nah, ini menurut saya kita tidak boleh lengah gitu. Dengan adanya pandemi ini kita kan dituntut untuk hidup lebih sehat, untuk lebih taat prokes gitu. Dan keramaian-keramaian yang saat ini terjadi ya harapannya boleh diminimalisir lah ya, karena semakin naik kasusnya dan tidak menutup kemungkinan munculnya varian baru. Itu yang harus kita waspadai. Nah, artinya memang sebetulnya pemicu utama itu berarti bicara prokesnya. Iya, ya? prokesnya. Oke. Mbak, selama ini kan pemerintah juga sudah kita lihat sudah berupaya untuk menangani ataupun menanggulangi lah kasus-kasus COVID-19 di Lampung. Nah, untuk saat ini relawan pantau COVID sendiri melihat upaya pemerintah ini seperti apa? Ya, kalau upaya yang dilakukan pemerintah, menurut kami ya, pandangan kami sebetulnya sudah cukup efektif lah, cukup masif gitu ya. Di mana layanan vaksinasi ini hingga saat ini terus diupayakan, bahkan door to door, karena ada beberapa kawan yang petugas kesehatan ya, tenaga kesehatan, mereka sampaikan ke kami bahwa kami door to door. Apabila ada masyarakat yang membutuhkan vaksin, hubungi kami gitu, mereka sudah disampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi perhatian juga untuk kita semua ya, bukan hanya pemerintah, adalah prokes itu sendiri.
Nah, kalau pemerintah melakukan tracing ya di masyarakat, itu yang paling penting adalah di pasar. Pasar ini adalah tempat yang paling rentan atau tempat yang paling cepat terjadinya penyebaran virus. Karena kita amatilah, Kiki amati kalau berkunjung ke pasar, para pedagang itu tidak menggunakan masker. Sedangkan mereka setiap hari berinteraksi dengan banyak orang, memegang uang yang di situ mungkin banyak kuman, dan mereka tidak cuci tangan. Itu sangat riskan sekali, itu pasar. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus penyebaran virus COVID di kampus maupun di sekolahan itu juga menurut saya dengan adanya pembatasan belajar ini sangat efektif ya untuk saat ini. Tapi ya harus ada alternatif untuk mahasiswa maupun juga untuk siswa belajar secara intens dan lebih aktif lah di rumah. Karena kalau lama-lama kita nggak ada kegiatan belajar tatap muka juga nampaknya akan menurunkan kualitas daripada siswa dan mahasiswa juga gitu. Nah, Mbak, kembali lagi artinya kita dari apa yang Mbak sampaikan tadi sebetulnya lebih kepada perilaku ya yang ada di masyarakat, khususnya tadi yang disebut mungkin para masyarakat yang sedang berada di pasar, sedang melakukan transaksi menjual atau membeli. Nah, mungkin kalau kita lihat dengan perilaku masyarakat seperti itu, kira-kira hal yang paling efektif untuk memberikan edukasi kepada mereka itu seperti apa? Iya, pemerintah itu kan punya tim satgas yang dibentuk di setiap kelurahan, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten kota. Nah, ini sekarang harus mulai ekstra lagi pengedukasi kepada seluruh masyarakat, bukan hanya di pasar. Sore aja kita lihat sepanjang jalan protokol yang ada di Teuku Umar, Zainal Abidin, itu kan banyak tuh kedai-kedai anak-anak muda itu juga nggak taat prokes itu. Nah, itu harus ada kesadaran dari kita juga sebagai masyarakat, tetapi juga harus ada ketegasan dari pemerintah daerah, baik itu kota, kabupaten maupun kelurahan, kecamatan ya, untuk selalu mengingatkan. Nah, bila perlu untuk menekan penyebaran kasus ini, ya kalau memang harus ada sanksi, berikan sanksi gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah tim dari Satgas itu juga jangan bergerombol rame-rame gitu. Itu bergerombol rame-rame juga akan menyebarkan kasus baru. Jadi dibagi saja berapa orang itu, tapi dengan tegas memberikan edukasi atau memberikan sanksi lah tegas kepada warga yang tidak taat prokes. Nah, yang saat ini terjadi kan yang ditertibkan itu mungkin 5 orang, tapi timnya yang datang 12 orang. Ini yang sempat jadi kritik dari masyarakat juga kepada pemerintah gitu. Ya, tadi kalau sempat disinggung bicara tempat tongkrongan lah, karena begitu ya. Memang saat ini kegiatan tongkrongan itu masih dominan sih, terkhusus untuk di Kota Bandar Lampung sendiri. Nah, kalau untuk pemberian sanksi, sepertinya pemerintah kemarin sudah mengeluarkan surat edaran maksimal buka itu sampai jam 9 atau betul, jam 9 malam. Nah, tapi untuk keefektifannya itu sendiri juga saya kira belum bisa dilakukan secara maksimal gitu, Mbak. Mungkin dari teman-teman pantau COVID bisa memberikan saran yang lain seperti apa itu, Mbak? Ya, tadi ya, karena kita ini sudah 2 tahun dikungkung dengan pandemi ini, orang mulai bosan di rumah, inginnya kan keluar gitu kan, berinteraksi, namanya manusia itu kan memang makhluk sosial gitu. Tapi dengan situasi ini kalau menurut saya adalah kembali ke pribadi masing-masing. Kalau tidak ingin keluarganya, orang tuanya terutama terpapar, ya kita juga berupaya untuk meminimalisir itu supaya kita tidak terpapar. Karena kalau anak muda nih, apalagi kasus yang kita lihat ya dari daftar yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi, rata-rata yang terinfeksi ini kan anak-anak usia muda dan orang tua, yang dimana orang tua itu punya komorbid rata-rata ya. Bahkan tingkat kematian yang kemarin 6 kasus kematian itu kan balita ada 1, yang lainnya orang tua usia 60 tahun ke atas. Nah, ini mereka terpapar dari mana? Tentunya dari anak-anaknya yang bisa menjadi carrier atau pembawa virus gitu. Jadi ya harus ada kesadaran gitu dari kitanya ya. Kalau kita sayang sama keluarga gitu. Kalau mau ditekan lagi,
sudah diberikan sanksi, bahkan ketegasan untuk disiplin, ternyata tidak punya efek kepada masyarakat. Ya pilihannya apa mau kita melakukan, pemerintah akan memberi atau mengambil kebijakan lockdown, kan kasihan juga buat Ya, masyarakat terdampak yang lain gitu. sistem perekonomian. Iya, sistem perekonomian pasti akan terganggu gitu. Oke, memang lagi-lagi dari tahun ke tahun kayaknya bicara kesadaran itulah faktor Betul. yang paling mendasar untuk Kesadaran. mencegah penyebaran COVID-19. Nah Mbak, untuk adanya pantau COVID Lampung sendiri, Ya. mungkin para Tribuners juga pengen tahu gitu kan, sejak kapan sih latar belakangnya pantau COVID ini, seperti apa bisa ada gitu terbentuk? Iya. Pantau COVID Lampung itu kan terbentuk di tahun 2021 yang lalu ya, tahun kemarin di saat pandemi. Itu berawal dari kegelisahan ya, merespon keberadaan tabung oksigen yang langka, kemudian juga oksigennya sendiri sulit untuk didapatkan selain tabungnya. Kemudian keluarga dari kami para relawan itu untuk mendapatkan itu berupaya sangat sulit, sangat keras gitu kan. Nah dari situ ada inisiatif dari kawan-kawan masyarakat ya, karena ini adalah koalisi masyarakat sipil ya, baik yang berlatar belakang baik jurnalis maupun akademisi, ada juga aktivis NGO, kemudian juga ada mahasiswa pelajar juga tergabung di situ, bahkan ibu rumah tangga. Nah ini berinisiatif, ya udah kita membuat sebuah gerakan atau koalisi bersama, di mana tujuannya adalah untuk membantu sesama, khususnya untuk masyarakat yang pada saat itu terpapar COVID-19 gitu kan. Nah di situ saya dan kawan-kawan juga berupaya untuk mencari link, gimana nih caranya supaya Lampung bisa ada stok tabung oksigen meskipun sedikit gitu. Kita coba berkomunikasi dengan teman-teman jaringan di Jakarta. Ada namanya Sejuta Tes ID ya, gerakan juga. Sejuta Tes ID ini memiliki banyak tabung oksigen, di mana sumbernya adalah dari donasi publik. Donasi publik itu oleh kawan-kawan, oleh teman-teman relawan dibelikan tabung oksigen dan didistribusikan ke jaringan-jaringan yang ada di daerah termasuk Lampung. Nah dari situ Lampung mendapatkan sekitar 50 tabung oksigen dan juga 2 unit oksigen konsentrat ya, yang bisa atau waktu itu kita pinjamkan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu juga kita buat gerakan saling bantu ya, jaga warga gitu kan, dimana ada warga yang terpapar, seandainya mereka dari sisi nutrisi kurang ya kita iuran, kita juga galang dana publik, kita berikan kepada keluarga yang terpapar COVID gitu. Terus juga ada gerakan memberikan masker kepada masyarakat. Nah upaya-upaya itu benar-benar dilakukan secara swadaya gitu. Ya. Artinya terbentuknya pantau COVID Lampung ini berawal daripada merespon ya. Iya, merespon. Mungkin kesulitan masyarakat Betul. yang terjadi ketika tahun 2021. Betul. Ya, kesulitan oksigen. Nah mungkin untuk di tahun ini Mbak Febri, ya tahun ini memang untuk tren COVID sendiri tabung oksigen belum sepertinya masih aman gitu, Masih terkendali ya. masih terkendali. Apakah nanti ataupun sekarang ini kita sudah menyiapkan mungkin rancangan program-program gitu, kayak kalau misalkan nanti terjadi kesulitan oksigen lagi nih, nanti kita akan bantu lagi gitu? Ya, ya. Sebetulnya sejak seminggu lalu sudah mulai ada keluarga pasien yang menghubungi kami untuk meminjam tabung. Jadi mulai kemarin ini kita sudah melakukan koordinasi oleh seluruh relawan pantau COVID, membuka kembali layanan peminjaman tabung gratis. Nah hari ini saja sudah, kalau tidak salah ada 2 ya yang meminjam tabung oksigen, dan itu kita berikan gitu dengan rentan waktu 5-7 hari kita pinjamkan. Setelah itu nanti apabila keluarga pasien itu masih membutuhkan, nah ini boleh diperpanjang hingga 2 minggu ke depan, tapi dengan syarat
melakukan registrasi kembali, karena harapannya apa, tabung ini jangan sampai hilang gitu kan, karena ini kan dibutuhkan oleh banyak masyarakat dan sumbernya juga kita dapatkan dari masyarakat gitu. Ini kita buka layanan untuk peminjaman itu sampai batas waktunya sampai kapan? Sampai COVID ini selesai gitu. Oke. Untuk stok mungkin Ya. tabung sendiri apakah sudah ada banyak atau mungkin kita nanti akan koordinasi lagi dengan teman-teman lain? Ya, kalau untuk Lampung karena kita ada 50 unit saat ini masih dirasa aman ya, tidak kekurangan ya, kita gunakan itu dulu. Namun ya kita tidak berharap lah ya. Kita tidak berharap ada lonjakan kasus yang lebih besar lagi seperti tahun kemarin, kita tidak berharap. Apabila memang ada kurang, kita akan kontak kawan-kawan relawan di Jakarta. Karena di sana kan masih ada banyak stok tabung ya, ratusan tabung yang bisa didistribusikan kembali ke daerah gitu. Jadi untuk pengadaan kayak oksigen, tabung oksigen itu memang kita murni betul-betul karena jaringan tadi, Mbak? Iya, swadaya dan jaringan. Swadaya, ya. Iya. Dan kita juga open donasi, kita membuka donasi publik yang apapun yang bisa dipercayakan kepada Pantau Covid. Apabila ada masyarakat yang ingin mendonasikan masker, kita bantu untuk distribusikan kepada masyarakat kembali. Kemudian ingin membantu desinfektan, ya kita bisa terima, kita kembalikan lagi atau kita berikan kepada masyarakat. Kita juga buka rekening itu juga atas nama lembaga. Di situ juga penggunaannya kita publish gitu kan. Publish berapa keberadaan saldo saat ini, kemudian penggunaannya untuk apa, itu kita sampaikan. Nah, dari rekening itu saldo yang terkumpul di rekening itu pada saat 2021 yang lalu kita gunakan untuk mengisi tabung oksigen. Karena satu unit tabung oksigen itu kan 50.000. Kita punya 50. Nah, kadang-kadang ada si peminjam, ini kan harapannya pada saat meminjam kan terisi. Pada saat mengembalikan ya harapannya diisi kembali supaya bisa dipinjamkan ke warga lain. Kadang-kadang itu kosong. Nah, mau nggak mau ya kita ambilkan dari uang itu untuk mengisi kembali gitu. Nah, Mbak, mungkin selama ini ada nggak sih keterlibatan kita mungkin dari pemerintah atau BUMN atau apa, partai-partai kan biasanya juga memberikan ini. Apa selama ini ada atau memang ya memang kita aja gitu? Ya, karena kita sifatnya adalah independen, jadi koalisi ini memang muncul dari masyarakat. Ya, apabila ada yang ingin membantu, ya pakai nama pribadi saja. Jadi jangan sampai terafiliasi pakai partai atau institusi itu ya. Karena ini untuk menjaga independensi dan ini murni gerakan masyarakat gitu. Kita tidak berharap ya ditunggangin atau yang lain lah. Jadi kita tidak menutup diri, siapapun boleh berkontribusi, siapapun boleh bergabung, dan lebih baik itu tadi dengan nama pribadinya gitu. Nah, Mbak, mungkin untuk teman-teman relawan Pantau Covid sendiri itu untuk aktivitasnya memang bahasanya mah kerja ikhlas gitu lah ya. Kerja ikhlas atau memang ya adalah semacam kayak operasional atau apa gitu. Ya, kalau kami benar-benar kerja ikhlas. Kerja ikhlas ya? Kerja ikhlas, tidak ada yang dibayar satupun. Para relawan tidak ada yang dibayar. Jadi kadang kami juga mengeluarkan apa yang bisa kita bantu untuk gerakan ini gitu. Jadi ini kan kemanusiaan ya. Kalau kemanusiaan itu kita tidak menghitung berapa harus yang kita keluarkan dan siapa yang akan kita bantu. Tidak pandang siapa agamamu atau sukumu gitu. Jadi benar-benar kerja ikhlas. Dan ini uniknya di Pantau Covid ini ada banyak keberagaman. Jadi para relawan tuh ada yang ada yang romo gitu kan, pastor, ada yang suster, ada yang ustadz, ada yang dosen, ada yang mahasiswa, ada jurnalis, itu berkumpul semuanya di sini. Budayawan, relawan banyak berkumpul, seniman banyak gitu. Jadi ada harmoni yang terbangun di gerakan ini gitu. Kalau sekarang ini secara jumlah untuk Pantau Covid Lampung ada berapa, Mbak? Kalau anggota? Wah ini tidak terhitung ya. Yang bergabung untuk menjadi relawan saja, relawan untuk
peminjaman tabung itu ada sekitar 25 orangan gitu kan, dan itu bergantian gitu. Kalau yang bergabung dalam gerakan dipantau COVID itu ya ada puluhan orang lah ya, ada sekitar 50-an kurang lebihnya gitu, dengan latar belakang masing-masing gitu. Mbak, mungkin kita sebagai relawan yang mungkin dekat lah dengan masyarakat gitu kan, ya, barangkali kita bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa mencegah, bisa juga menangani kasus-kasus COVID di Lampung ini supaya tidak terus meningkat gitu kan. Kira-kira apa Mbak yang bisa disampaikan? Ya tentu yang pertama adalah kita menjaga kesehatan kita ya, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat gitu kan. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, kemudian berpikir positif. Jadi yang terpenting adalah bagaimana memanage stres. Karena kalau kita tingkat stres tinggi itu imun kita juga akan turun. Tuh, yang kedua adalah menjaga prokes. Ya, cuci tangan pakai sabun harus terus dibiasakan. Pakai masker, jaga jarak, kalau tidak penting-penting amat jangan ngumpul di keramaian lah gitu. Kondangan-kondangan sekarang saya sudah setuju, mendingan diberhentikan dulu itu. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak juga menjadi carrier atau pembawa virus, ya kita mendisiplinkan diri untuk semua itu, dan tentunya kita juga harus bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan di sekitar. Memberikan edukasi kepada keluarga kita atau kepada kawan-kawan kita atau tetangga-tetangga kita yang mereka menganggap COVID ini sudah tidak ada. Faktanya ada. Bahkan yang meninggal juga sudah banyak gitu. 3 hal itu yang terpenting sih. Oke Tribuners, itu tadi ya hasil daripada bincang-bincang dengan Mbak Febrilia Ekawati selaku relawan pantau COVID Lampung, yang hari ini teman-teman pantau COVID terus berupaya bagaimana bisa turut berkontribusi membantu masyarakat terlebih dalam penanganan COVID-19 di Lampung. Yeah. Oke Tribuners, itu tadi tips dan saran ya kepada kita semua supaya bisa menjaga tubuh tetap sehat dan imun kita tetap kuat. Saya reporter Tribun Lampung Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.